Selamat menaikkan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan kita akan lanjutkan dengan topik dialog, siapkah Indonesia masuk ke fase endemi COVID-19? Kita akan berbincang dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, dan juga Profesor Chandra Yoga Aditama, Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi, yang juga kemudian Universitas Yarsi, yang kemudian juga pernah menjadi Direktur WHO. Selamat malam, Bapak dan Ibu, sehat selalu. Iya. Prof. Chandra bisa mendengar saya? Bisa, oke baik. Suaranya, oh mute. Oke, coba. Ya, sepertinya sudah masuk. Prof. Chandra, ini kalau tadi saya sempat berbincang dengan Duta Besar Malaysia, Pak Hermono, bahwa Malaysia 1 April resmi akan masuki transisi transisi menuju endemi. Nanti setelah Lebaran akan dilihat apakah naik atau tidak. Kalau tidak, maka full endemi. Kalau endemi, kehidupannya akan kembali normal. Itukah kemudian yang bisa dipahami oleh publik, bahwa ketika endemi nanti, kehidupannya normal, seperti sebelum pandemi? Saya ingin tanya itu dulu. Yang jelas, yang pertama kita harus mensyukuri bahwa kasus menurun. Itu kan jelas. Ya. Jumlah kasus menurun, kematian barangkali belum terlalu menurun, gitu ya. Tapi positivity rate juga sudah turun. Saya percaya angka reproduksi juga sudah pasti lebih baik hari-hari ini dibandingkan hari-hari sebelumnya. Itu kenyataan yang jelas yang perlu kita syukuri. Yang kedua, kenyataan yang juga sampai saat ini kita syukuri katakanlah ya, sampai sejauh ini di Indonesia dan di Malaysia, di dunia, yang adalah varian Omicron yang dominan. Dan sejauh ini varian Omicron kita yang ada di dunia saat ini, penularannya memang tinggi, tapi angka keparahannya rendah dibandingkan dengan varian lain. Jadi walaupun kasusnya meningkat, maka sebagian besar kasus itu ringan katakanlah gitu ya. Jadi itu kenyataan yang jelas dan kita berharap situasi ini bisa terjaga terus. Tetapi kalau saya sih mengusulkan, memang angka penurunan yang sudah bagus ini kita turunkan sampai ke tahap yang lebih memadai. Lebih aman. Katakanlah tahap yang sudah pernah kita alami gitu ya. Kita sudah pernah mengalami jumlah kasus sekitar 100-200-an di bulan Desember 2021. Oke. Kita sudah pernah mengalami jumlah kematian sekitar 10-an di Januari 2022. Jadi kalau penurunan yang sekarang ada, kalau bisa terus ditekan sampai ke arah yang seperti itu tentu akan lebih baik, sambil tentu saja tadi sudah dibahas juga tentang meningkatkan vaksinasi dan booster. Tapi sebelum bicara soal angka, saya ingin tanya tadi belum dijawab pertanyaan saya, Pak Prof. Chandra. Apakah pengertian endemi artinya kembali normal seperti sebelum pandemi? Sebelum sampai ke situ kita mesti jelaskan dulu apa pandemi apa endemi. Ya? Oke, silakan. Itu artinya banyak atau semua. Jadi semua negara mengalami epidemi atau banyak negara mengalami epidemi. Karena itu pernyataan pandemi itu pasti dinyatakan bukan oleh satu negara, pasti dinyatakan oleh badan dunia karena ini menyangkut banyak negara. Jadi pandemi dideklar oleh WHO, pandemi diberhentikan oleh WHO. Itu kalau pandemi istilahnya. Tetapi setiap negara tentu dapat saja mengatakan, oh di negara saya penyakit ini sudah terkendali. Kita sudah endemi di negara kami saja. Negara lain belum tahu. Kalau ada 2, 3, 10 negara menyatakan endemi, pandemi belum tentu berhenti. Kan dunia ada 200-an negara. Begitu. Jadi kalau 10 negara yang sudah endemi 190 belum misalnya kan belum bisa dikatakan pandemi berhenti. Apalagi kalau kemudian negara lain masih mungkin menularkan. Jadi pandemi itu cerita lain. Pandemi itu biar diputuskan oleh WHO sesuai dengan kriteria yang mereka punya. Tapi masing-masing negara tentu saja dapat mengatakan bahwa di negara saya endemi sudah tercapai atau kasus sudah terkendali. Nah kemudian kalau itu sudah tercapai tindakannya bagaimana, kembali lagi diputuskan oleh masing-masing negara. Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa kalau sudah endemi, semua boleh dilepas, harus begitu, atau masker masih dipakai, itu tergantung pertimbangan di masing-masing negara. Masing-masing negara, meskipun nanti pandemi atau endemi akan diputuskan secara global oleh PBB. Oleh WHO. Oleh WHO, baik. Dan itu kemudian yang akan terjadi, apakah pandemi atau endemi, nanti itu tentu di pusat, di WHO. Tapi setiap negara punya hak ketika memang sudah dirasakan menurun, terkendali, dan lain sebagainya dengan angka-angka yang kemudian menjadi patokan, maka bisa dikategorikan sebagai endemi. Saya ke Bu Nadia. Bu Nadia, kalau Indonesia, tadi saya sempat menyimak dari pernyataan Bu Nadia, Indonesia memasuki transisi ke fase endemi. Betul itu pernyataan resmi bahwa Indonesia sekarang sudah masuk transisi ke fase endemi? Ya, artinya dalam menuju endemi itu adalah proses transisi ya. Kita tahu setelah tentunya situasi pandemi yang saat ini kita hadapi, kita harus kemudian masuk kepada
fase pandemi ini terkendali dulu. Kemudian masuk kepada pra-endemi, baru kemudian ke endemi. Jadi transisi itu adalah suatu proses ya, proses bagaimana kita melakukan berbagai penyesuaian-penyesuaian, termasuk dan mulai dari pelonggaran-pelonggaran aktivitas masyarakat sampai dengan pelonggaran-pelonggaran protokol kesehatan. Selain itu tentunya kita harus menentukan ya indikator-indikator di mana pada saat tentu kita harus menyatakan bahwa pandemi ini sudah terkendali dan langkah berikutnya adalah kita mempertahankan situasi yang terkendali ini termasuk tadi yang disampaikan Prof. Chandra seperti indikator-indikator laju penularan dan nanti kita menyiapkan masa yang kita sebut sebagai pra-endemi di mana surveillance ini harus berjalan dengan baik termasuk sistem kewaspadaan dini dan respon ini juga harus terbangun. Jadi saya simpulkan lagi tadi Bu Nadia sempat menyatakan. Jadi ada 3 fase ya. Transisi pandemi, transisi endemi, pra-endemi dan endemi. Bukan, pandemi terkendali, kemudian pra-endemi, baru endemi. Oke, pandemi terkendali. Jadi nggak ada transisi endemi, adanya pandemi terkendali. Transisi itu adalah suatu proses kita ya menuju normalisasi pada saat nanti kita pada situasi endemi. Tentunya kan normalisasi kehidupan kita pasca pandemi COVID-19 pasti akan ada perubahan dari cara pandang maupun juga cara gaya hidup kita. Oke, jadi pandemi terkendali, pra-endemi, endemi. Apakah saat ini sudah dikatakan Indonesia pandemi terkendali? Kalau sampai saat ini belum ya, karena kan kita tahu laju penularan kita masih di atas 1. Kasus konfirmasi kita masih fluktuasi di atas 20.000. Tingkat keterisian perawatan rumah sakit juga masih 30%. Mohon maaf 18%. Angka positivity rate kita juga masih tinggi, belum di bawah 5%. Jadi indikator ini dulu yang harus kita lalui untuk kemudian kita masuk pada fase pandemi terkendali tadi. Dan pandemi terkendali ini harus pada kurun waktu yang cukup ya, untuk artinya kita semakin menekan laju penularan virus tadi. Jadi apa yang menjadi indikator dikatakan pandemi terkendali? Apakah jumlahnya tadi seperti yang dikatakan oleh Prof. Chandra? Katakanlah misalnya penularannya 1 hari 100 orang, kematiannya hanya 10. Ya, ini indikator sedang kita diskusikan ya dengan para ahli epidemiologi. Yang pasti adalah laju penularan itu harus di bawah 1. Tapi di bawah 1 itu angkanya yang harus kita pastikan. Serta kurun waktunya. Jadi apakah 3 bulan, 6 bulan, itu sudah dinyatakan bahwa pandemi terkendali yang diiringi dengan cakupan testing dan tracing yang sesuai dengan target WHO. Juga tadi angka positivity rate yang kurang dari 5% dan angka kematian kurang dari 3%. Kalau tadi dikatakan, pertanyaan saya ke Prof. Chandra, kalau nanti masuk ke endemi, apakah, ini kan tadi Prof. Chandra melempar kepada otoritas negara atau dalam hal ini adalah Satgas COVID-19. Tergantung nanti negara bagaimana menerjemahkan perlakuan pada masyarakat. Saya ingin tanya, kalau endemi apa yang bisa dibayangkan oleh masyarakat, Bu Nadia? Apakah kembali normal seperti sebelum pandemi? Ya, artinya kita tahu kalau endemi ini kita berbicara bahwa aktivitas yang selama ini terganggu dikarenakan situasi pandemi ini bisa kembali berjalan seperti biasanya. Nah, tapi tentunya sebelum pandemi seperti sebelum pandemi? Tentu bisa seperti sebelum pandemi, tapi tentunya tadi saya bilang normalisasi ini akan merubah gaya hidup dan cara pandang kita ya. Artinya kita tahu bahwa misalnya membuka masker itu bukan berarti sesuatu yang kemudian setelah endemi betul-betul kita artinya bebas. Kita masih tetap menganjurkan masyarakat untuk menggunakan masker kalau dia sakit, misalnya batuk, pilek. Nah itu sebenarnya adalah hal-hal yang sudah lama ya, yang menjadi kebiasaan hidup kita untuk lebih sehat. Termasuk juga mengendalikan penyakit-penyakit komorbid, obesitas, hipertensi, diabetes mellitus. Jadi misalnya di kerumunan ya tetap pakai masker dengan kesadaran sendiri. Lalu kemudian ketika sakit dengan kesadaran sendiri tidak masuk kerja atau tidak sekolah atau tidak beraktivitas. Begitu ya Bu Nadia ya? Ya, nanti kita lihat seberapa jauh tadi laju penularan dan seberapa besar efektivitas proteksi daripada vaksinasi. Tapi yang pasti kalau kita sakit kita pakai masker gitu. Apakah kemudian nanti kita masuk kantor atau tidak, kita lihat bagaimana tata laksananya ya. Oke. Jadi kalau sakit masih bisa mungkin masuk kantor tapi pakai masker. Nanti kita lihat bagaimana kemudian perkembangannya. Tentu ini sangat dinamis. Tapi saya ingin tanya ke Pak Prof. Chandra Yoga Aditama.
Prof, kalau hitung-hitungan Prof, melihat trennya seperti ini, meskipun masih tinggi, tapi kemudian kita bersyukur ada penurunan, lalu kemudian positivity rate yang juga kemudian makin turun, RT-nya atau tingkat penularannya juga makin turun. Kalau bayangan Prof, kapan kita bisa memasuki fase endemi? Yang pertama, saya mau usul dulu ke Bu Nadia. Tadi kan katanya fase pertama pandemi terkendali. Kalau saya usul COVID-19 terkendali mungkin lebih tepat, karena kalau pandemi sekali lagi itu bicara dunia. Tapi kalau COVID-19 terkendali, artinya COVID-19 terkendali di Indonesia. Itu satu. Yang kedua, sedikit aja tentang apa itu endemi, apa itu epidemi. Jadi tadinya COVID itu nggak ada di Indonesia. Tadinya COVID itu nggak ada, nol sama sekali. Ya, kemudian ada COVID dan langsung tinggi begitu. Itu namanya epidemi di satu tempat. Kalau di banyak negara namanya pandemi. Kalau nanti turun disebut endemi, itu kasusnya masih ada dan relatif sebenarnya tidak rendah-rendah banget, walaupun tidak terlalu tinggi. Jadi kasusnya bukan ya tidak ada, tapi masih cukup tinggi walaupun nggak terlalu tinggi banget. Itu tambahan saya. Soal pertanyaan Mas Aiman tadi, itu adalah pertanyaan dunia, bukan hanya buat Indonesia. Kapan dunia ini mau berhenti begitu dengan tren yang ada sekarang ini? Karena kalau kita lihat tren dunia juga sebenarnya sedang turun. Yeah. Salah satu faktor yang sulit diprediksi terus terang saja adalah varian baru. Kita tahun lalu sudah cukup lama, mungkin 2 bulan, 3 bulan dengan angka positivity rate rendah di bawah 5%, reproduksi di bawah 1, jumlah kasus 100, dan kita berharap itu akan sustain, akan jalan. Tapi kemudian kan ada Omikron yang membuat naik. Jadi kalau tidak ada kasus baru, maka situasi ini, saya setuju sekali kalau ini dijaga, katakanlah 3 bulan, sekian bulan begitu, baru kemudian dinyatakan situasi benar-benar terkendali. Tapi kalau ada varian baru, memang kita sulit memprediksi. Kita bicara misalnya tidak ada varian baru, maka Prof yakin 3 bulan bisa menuju ke endemi Indonesia? Bukan menuju, artinya kita turunkan dulu kan. Kalau saya sih menganggap angka ini harus turun. Yang namanya endemi itu kalau menurut saya, kalau jumlah kasus 100-200 sehari, 10 orang meninggal itu adalah fase endemi kalau menurut pendapat saya. Memang ada indikator lain. Indikator yang pasti kan cuma 2. Positivity rate di bawah 5%, angka reproduksi di bawah 1. Itu yang harus ada begitu. Tapi kalau jumlah kasus, orang bisa pakai beberapa indikator sebenarnya. Tapi itu yang mesti dicapai dan itu mesti bertahan. Dan itu bertahan, mungkin yang ideal tentu saja walaupun agak terlalu lama, ideal selama 6 bulan bertahan, kita katakan situasi betul-betul sudah terkendali. India selama 6 bulan bertahan di angka berapa, Prof? Mungkin bisa jadi bayangan dan pembanding? Bukan India, saya katakan angka yang rendah itu di kita nanti bisa bertahan selama sekitar 6 bulan, baru kita mengatakan bahwa situasi di Indonesia sudah terkendali. Jadi kalau begitu saya simpulkan berarti minimal harus menunggu 6 bulan setelah datar, begitu ya? Untuk mengatakan terkendali, bukan untuk melonggarkan. Melonggarkan boleh saja dilakukan. Sambil melonggarkan, surveillance dijaga ketat. Kalau ada kenaikan, langsung diubah kebijakan. Jadi bukan berarti tunggu sampai terendah itu. Jadi lama juga 6 bulan baru dilepas semua. 6 bulan datar itu belum ke endemi, tapi 6 bulan datar baru fase terkendali COVID-19. Artinya kalau bisa bicara endemi bisa setahun lagi. Nah, 6 bulan datar itulah yang namanya endemi. Endemi itu kan jumlah kasus ada, tidak terlalu tinggi, tidak nol, ada diam, jumlahnya kurang lebih sama. Itu yang namanya endemi. Itu tapi perlakuannya endemi. Masih jaga protokol kesehatan dan lain sebagainya selama 6 bulan itu? Itu bisa diturunkan secara bertahap. Jadi perlakuannya diturunkan secara bertahap ketika kasusnya sudah mulai datar. Sambil di surveillance, kalau naik mungkin ada yang diperketat, kalau tidak naik teruskan bertahap, turun, longgar sampai nanti akhirnya longgar sekali begitu. Baik. Tapi ketika sudah datar beberapa bulan, 6 bulan itu maka sudah masuk fase endemi. Itu yang Prof katakan ya? Baik. Jadi seperti itu ya Bu Nadia. Jadi 6 bulan nanti akan dilihat. Ketika sudah datar, tapi datarnya kalau hitungan Prof ini rendah sekali ya, 100 penderita atau 100 penularan per hari. Mungkinkah itu? Kalau saya, itu bukan hitungan saya hanya mengambil pengalaman yang sudah pernah kita capai. Dan itu dianggap aman. Ketika itu kemudian bisa datar selama 6 bulan, maka itu akan secara bertahap perlakuannya terkait dengan protokol kesehatan, jaga jarak dan lain sebagainya bisa dikurangi. Begitu Bu Nadia? Iya, jadi sebenarnya kita September kemarin ya, sebelum varian Omikron, kita sudah pernah mencapai angka kasus itu sampai dengan di bawah 200 ya.
kasus per hari, sekitar antara 150 sampai 200 kasus. Nah, pada waktu itu kita tahu cakupan vaksinasi kita belum seluas ini. Nanti target kita adalah kan 70% masyarakat sudah mendapatkan vaksinasi dosis primer. Kalau yang saat ini kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk itu baru 55%. Di samping itu juga penguatan vaksinasi dengan vaksin booster. Jadi akan menambah nih double pertahanan kita melawan perang dengan COVID-19. Nah, jadi dengan harapan ini bahwa rantai penularan itu benar-benar bisa diputuskan. Jadi orang punya proteksi, di komunitas juga punya proteksi, sehingga kasus ataupun jumlah virus yang ada kalaupun seseorang menjadi positif itu menjadi sangat rendah, sehingga dia kemudian tidak bisa membuat transmisi ke orang lain. Nah, ini yang artinya kan kasus pasti konfirmasi akan turun. Baik. Tetapi kalau nanti ada varian baru ataupun sebagainya, ya nanti yang penting adalah bagaimana mitigasi kita. Tapi ingat, salah satu mencegah varian baru kan juga menahan jumlah orang yang sakit atau tertular. Masih sedikit orang sakit, resiko varian baru itu masih sedikit. Ya, oke. Prof, terakhir pertanyaan dari saya kepada Anda, Prof. Chandra Yoga Aditama. Kita sedang melihat banyak peristiwa yang menuju ke arah endemi. Contoh misalnya karantina untuk Bali sementara ini ya, itu tanpa karantina. Lalu terbang ke pesawat tanpa tes cepat ataupun PCR. Lalu KRL di Jakarta, Jabodetabek ya, sebagian sudah melepaskan jaga jarak. Apakah hal-hal ini sudah waktunya dilakukan saat ini? Sudah wajar dilakukan saat ini? Saya kira kan begini, tadinya ada perkiraan Omikron itu kasusnya akan naik 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang mengatakan 5 kali. Tapi kalau memang 60.000 itu adalah puncak yang ada, maka sudah itu turun cukup dalam sebenarnya sampai hari-hari ini. Jadi kalau mau mulai ada pelonggaran itu tentu saja sudah dapat dilakukan. Hanya memang harus dievaluasi day by day ada dampaknya atau tidak. Kalau ada dampaknya tentu diperketat lagi, tapi kalau tidak ada dampaknya. Tapi saya sangat setuju dengan pendapat yang mengatakan akan dilakukan dengan sangat bertahap dan sangat hati-hati. Itu yang baik dilakukan, karena kita masih belum bisa menjamin 100% apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Jadi boleh pelonggaran asal dipantau terus, dimonitor terus. Ada nggak efeknya, ada nggak dampaknya, ada nggak kenaikannya, begitu ya? Ya, betul sekali. Okay. Termasuk kemungkinan varian baru tadi yang sudah dibahas. Baik, terakhir Bu Nadia, apa yang bisa disampaikan? Ini kita sudah memasuki transisi, kalau boleh saya katakan dengan bahasa saya sendiri, karena ada pelepasan syarat tes cepat misalnya, lalu karantina dihapus di Bali, dan beberapa juga kemudian dikurangi jadi 1 hari, lalu kemudian KRL tidak ada jaga jarak lagi. Apa yang bisa disampaikan dari semua ini? Ya, untuk kita segera cepat pada kondisi yang kita inginkan menuju endemi, kita perlu tentunya mendapatkan dukungan dan kolaborasi dari masyarakat. Karena upaya yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat tentunya akan menjadi percepatan. Kita tidak ingin adanya perlambatan-perlambatan dalam upaya mencapai kondisi pengendalian penanganan pandemi ini. Karena kalau kemudian terjadi misalnya himbauan pemerintah patuhi prokes, masyarakat tidak patuh prokes, pasti akan terjadi perlambatan kan dalam upaya percepatan itu. Oleh karena itu kembali bahwa mari kita bersama-sama bergotong royong, berkolaborasi menuju percepatan penanganan pandemi, yang salah satunya adalah tetap disiplin protokol kesehatan, patuhi himbauan pemerintah, dan segera vaksinasi. Dengan begitu akan semakin cepat kita menuju endemi dan mudah-mudahan kita bisa kembali normal kembali. Terima kasih Bu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Satgas COVID-19 Kemenkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan juga Prof. Chandra Yoga Aditama, guru besar dari Universitas Yarsi di Jakarta. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat malam, sehat selalu.